warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salam sudah semangat. Semangat gitu ya. Cuma pendengaran saya banyak yang salah. Ini masalahnya kan lembaga pendidikan Islam. Jawab salam salah itu kan dalam bahasa Arab afala tak malu. Afala pakatikan tak malu laisin. Maka jawab salam bukan waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Ternyata setelah diingatkan bisa. Ya memang begitulah. Kita memang untuk saling mengingatkan. Kita ulangi ya. Jadi jawab salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bercanda. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billah. Pada panitia Bapak Bintang Motor yang saya hormati dan semuanya panitia yang sudah sempat saya sebut satu persatu, Bapak Ibu semua, para kepala lembaga pendidikan di bawah lembaga pendidikan Muhammadiyah serta para hadirin, Bapak Ibu, wali-wali santri, maaf bahasa saya tidak komunikasi, yang saya hormati, yang saya cintai. Izinkan saya tak berdiri ya. Bapak Ibu setuju saya berdiri ya? Setuju. Ibu juga setuju kalau berdiri? Loh kok tertawa? Jangan-jangan ibu nggak setuju saya berdiri? Setuju ya? Alhamdulillah. Baik, terima kasih pada panitia yang telah memilih saya untuk bisa berbincang-bincang dalam upaya pelatihan ketahanan keluarga. Keluarga penting. Dari keluarga itulah akan lahir RT, akan lahir RW, desa, kelurahan, dan seterusnya hingga sampai negara. Betul? Maka perlu ketahanan yang luar biasa. Ini yang saya tampilkan kedekatan saya selaku santri dengan guru saya. Soalnya apa? Mohon maaf, pendidikan yang saya lihat paling berhasil membentuk karakter itu pesantren. Sampai-sampai mbahnya dulu nyantri di sebuah tempat, di sebuah pesantren, cucunya, mbahnya sudah sedo, cucunya itu ingin ziarah ke makam gurunya. Gurunya baik, betul? Betul? Ada apa ini? Berbeda dengan sekolah. Kalau sudah tamat bilangnya bekas guru. Terus gitu. Kenapa? Barangkali hanya satu, keikhlasan dan tujuan mengajar. Ini penting di dalam lembaga pendidikan. Kalau seorang guru mengajar sekedar dia mencari rezeki, bukan menjemput rezeki. Maaf ini, mencari dan menjemput berbeda. Kalau menjemput rezeki insya Allah ikhlas. Tapi kalau mencari rezeki sering terjadi perselisihan, mungkin dengan yayasan.
saya kok nggak naik, saya kok nggak dijadikan ini, sehingga saya nggak dapat ini, dapat itu, dan lain. Karena apa? Orientasinya rezeki. Disinilah pentingnya kita untuk membuat ketahanan dulu. Oleh karena itu, saya perkenalkan, ini keluarga saya. Mungkin ada yang punya cewek, karena yang ini sudah nikah, ini belum. Barangkali kan ingin bersama dengan saya. Ya karena pada waktu saya kuliah S3 itu ditanya, buat kuliah alat bohong. Karena saya dulu dokter 53 tahun. Saya 53 tahun baru selesai sekolah. Nah, saya ditanya, mau saya jawab, gue boleh duit, saya jawab pakai sederhana, gue mantep-mantekin calon bisa. Kira-kira itu mantap nggak kalau punya besan dokter? Sama punya hanya D2, kira-kira mantap mana? Oh mantap semua. Kalau ibu jujur aja. Nah, artinya mantap yang dokter atau mantap yang bukan? Oh mantap yang dokter. Artinya jawaban saya pada kawanku gitu loh. Kan gitu. Nah alhamdulillah melahirkan ini. Nah, saya. Ini tiga-tiganya itu wisuda berdekatan. Nah, ini pas wisuda yang tengah. Ini sudah wisuda, ini sudah wisuda, ini beberapa hari. Yang paling kanan wisuda dokter. Wisuda S2, ini wisuda S1. Nah, sekarang yang S1 ini sedang disertasi. Dan disertasi S3. Yang pertama sudah diangkat sebagai dosen di IAIN Cirebon. Yang kedua diangkat di UIN Purwokerto. Nah, yang ketiga masih menunggu takdir Allah. Di mana pada saat saya ujian terbuka promosi dokter, ya, anak saya ini baru semester 4, ini masih di Alia, ini di sana. Selesai saya promosi, katanya 3, ingin kayak bapak enggak? Iya pak. Belajar yang mantap, bapak bertanggung jawab. Insya Allah. Ini penting orang tua menjadikan anak bangga terhadap bapak ibu. Tapi kalau ini mau diterjemahkan saya pamer ya boleh, mau diterjemahkan saya sombong ya boleh. Tapi insya Allah nama itu saya memberikan motivasi kepada bapak ibu semua. Oke? Selanjutnya, apa kabar kita hari ini? Alhamdulillah. Kalau tertanam pagi-pagi kita harus syukur alhamdulillah masih diberi kesempatan itu. Tanya, saya ini siapa? Kami adalah orang tua muslim yang siap membimbing putra putriku memimpin dunia. Harus ditanamkan di sana. Karena apa? Allahumma ja'al auladana wajihan fid dunya wal akhirah wa minnal muqarrabin. Bisa baca tadi?
Ini kebetulan nggak ada jenggotnya. Nggak saya difoto Bu. Kalau ingin nanti minta dipanggil. Bebas saya, nggak perlu bayar. Nggak apa-apa, dengan tenang hati saya layan. Bapak Ibu memanggil saya setiap saat selama saya masih sehat, ada kesempatan, insya Allah saya datang. Mohon maaf tidak pakai tarif walaupun dokter. Saya hanya ingin ilmu yang Allah titipkan pada saya bisa saya sebarkan di saat saya mati, tidak saya tinggal. Ada yang saya tinggal, tidak saya bawa ke makam. Ada beberapa buku juga sama. Oke? Jadi doa kita itu wajihan di dunia wal akhirah wa minal muqarrab. Tampil anak cucu kita ini di dunia dan akhir, dan termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ini kebanggaan orang tua di saat kita menghadap. Ini yang harus dipahami. Harus ke sana kita. Siapkan anak kita. Siapa tahu pada gilirannya putra, putri, cucu bapak ibu ada yang jadi sekjen PBB. Keluaran dari Yayasan Prasetya Allah yang Maha. Saya nggak tahu kalau hari ini akan saya bisa bicara di sini. Hanya Allah yang Maha paham. Maka kita harus hidup optimis. Kalau ingin kita bertahan dengan bagus, maka kita harus semangat. Masih semangat? Masih semangat? Saya mau bilang tepuk-tepuk tak biasa. Saya ini masalahnya biasa kan di mahasiswa jadi enggak. Mohon maaf ini ibu. Kalau untuk apa? Supaya bergembira seperti bapak tadi ini saya tidak bisa. Tapi juga bertangga begini ya. Semangat pokoknya maju. Optimis. Maka yang harus ditanamkan di jiwa kita, di iman kita, bahwa menyekolahkan anak adalah melaksanakan perintah Allah. Dan Allah bertanggung jawab semuanya. Jangan khawatir. Saya pegawai negeri, mohon maaf, tapi mampu menghantarkan anak saya. Dari mana? Dari Allah. Kebetulan saya semester kedua dapat beasiswa. Jika satu kali beasiswa ternyata saya membayar semester. Mau promosi, saya promosi waktu itu 2009 habis 22 juta. Banyak sekali ya. Ya waktu itu gaji saya itu kan sekitar 250. Tapi apa? Yang 15 juta saya dapat bantuan dari pemerintah. Yang 5 juta kawanku yang dari Mekah memberikan kiriman. Ustaz, anak transfer 5 juta. Adikku ngirimi saya 2 juta. Saya hitung, klop tidak ada sepeser pun yang keluar dari kantor saya. Semua dari, maka ibu harus optimis. Maka harus minal muqarrabin. Apa muqarrabin itu? Sudah kan tadi? Ini repotnya ngasih kuping. Lain apa? Orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana agar kita dicintai Allah, kebutuhan kita dicukupi oleh Allah. Makot saja sama Allah. Rasakan pola. Bagaimana kita melakukan sesuatu hanya lillah, billah, wafillah. Itu menurut kitab
tulisan Al-Faqilah Sohibul Al-Iskandar yang ada di pesantren Siratul Nyantri Rangat. Mohon maaf ini. Oke. Maka disinilah yang harus kita baca. Apakah Bapak Ibu sepakat bahwa setiap orang ingin menjadi orang baik? Sepakat? Sepakat ya? Iya. Harus punya semangat untuk jadi baik. Maka jangan kita itu menganggap orang itu jelek terus. Suami nggak sama sudah diumpian terus. Istri nggak sama diumpian terus. Istri juga ingin baik. Suami juga ingin baik. Anak juga ingin baik. Jangan baru gagal, rapotnya banyak yang jelek sudah marah-marah. Enggak mau kalau ditarik kamu itu jadi orang bodoh. Enggak ada yang mau. Betul? Betul? Ini harus kita sadari supaya kita ini hidup enak, keluarga tentram, damai. Jangan dibandingkan anak dengan satu dengan yang lain. Kamu kok goblok? Kayak Pak Suku. Nanti ada cerita ke waktunya. Setiap orang ingin sukses. Tapi ketentuan Allah lah yang berbeda. Supaya yang sukses itu bisa mensyukuri nikmat, yang tidak sukses bisa bersabar. Yang kaya bisa membantu yang miskin bisa mendoakan yang kaya. Coba. Ini nanti kuat keluarga kita, kakak beradik harus guyup. Mohon maaf, anakku 3 sudah saya dudukkan, tak jagongke. Bapak pesan, kalau kue cah telu, buh kapan sesuk lamun pomo dipomo. Paham tak bahasa begini? Paham? Kowe manggonang Yojo, kowe manggonang kene, kowe manggonang kene. Nek anake sedulurmu kok sekolah nang kutha, kowe lek manggon makan dan tempat tinggal tanggungan. Tidak bisa. Karena anak kakakmu, anak adikmu juga anak kamu. Kapan salah satu di antara putra bapak punya hajat, tanya plafonnya berapa? Yang 50% tanggungan yang punya hajat, yang 50% tanggungan kamu berdua. Agar apa? Agar guyup. Penting guyup. Karena tujuan kita ini adalah nanti dia. Setiap orang ingin menjadi orang yang bermakna. Setelah bermakna, ingin masuk surga. Tapi jangan suka masuk surga sendiri. Saling tolong menolong. Bersaudara itu dunia dan akhirat. Maka mohon maaf, manakala Bapak Ibu nanti sudah mau masukkan surga, kok belum ketemu Pak Rahmat, tolong bilang sama malaikat, saya tidak akan masuk surga sebelum saya ketemu Pak Rahmat bersama-sama. Kenapa? Karena dia pernah memberikan peringatan kepada pentingnya ketahanan keluarga untuk menggapai ridho Allah. Setuju? Setuju? Ini makna dari kata kita bersaudara dunia. Ini penting. Maka ditata dalam sebuah keluarga itu. Ini ala Rasul. Tapi tidak banyak orang yang mau. Ini
problemnya. Tidak banyak orang yang, karena apa? Dia lebih banyak mengandalkan nafsunya, yang sebetulnya nafsu itu kepentingan sesaat. Betul? Betul? Ada yang bertanya sampai ini? Enggak? Kalau enggak ada saya teruskan. Ada yang ganjel? Enggak sepakat? Bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah bagian bagi upaya kita mempertahankan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau enggak ada saya lanjutkan ya. Ini makanya sangat-sangat terbatas. Saya jam 1 harus sudah di Kebumen. Maaf. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita bongkar gembok kemacetan cara berpikir kita. Terbongkar bahwa Allah itu maha kaya. Jangan sampai kita berpikir saya tidak mampu, saya terlalu muda, saya sudah tua, saya orang miskin, saya orang bodoh. Tidak ada bahasa itu. Inna akramakum indallahi jodoh ngerti, tapi sampai implementasinya kita sering tidur. Ketakwaan yang harus kita banggakan, bukan wajah kita, bukan uang kita, bukan kekayaan kita. Mohon maaf, kekayaan yang kita tumpuk-tumpuk. Kalau mati tidak ada yang berbagi. Bahkan saya punya kawan ini Bapak Ibu. Dia itu senang sekali ingin punya mobil baru Fortuner. Belum ada 3 bulan dia punya mobil satu. Lalu dengan Fortunernya dia dibawa ke rumah sakit. Dia orang Rembun, dibawa ke rumah sakit di Purwokerto, RSUD. Nah, di situ dia meninggal. Pulangnya itu tidak boleh naik Fortuner. Sehingga padahal ngumpul ke Fortuner itu berapa sekarang Pak harganya? Yang bagus itu ya pokoknya waktu kalau tidak salah di atas 600. Coba kalau itu 600 kemarin disodakokan di Prasetya Bangsa ini, Masya Allah. Sama-sama nggak dibawa. Mari kita berpikir yang jauh. Bongkarlah kemacetan kita ini, penghadang inovasi. Tapi orang yang pesimis hanya memikirkan sesaat itu. Paham? Insya Allah ini nanti ada yang tertarik ini. Minimal ya supaya rakyat bangsa ini segera berkembang. Tapi kalau kita tidak punya nama itu mempersiapkan hidup di akhirat, itu kita beramal berat. Jangankan beramal, misi begini saja itu kalau tidak memikirkan akhirat minta tarif. Dan sekarang sudah kita jumpai kiai pun pakai tarif, pakai DP. Iya DP persen. Ini saya agak emosi kalau berbicara begini, karena saya sedih. Saya sering menangis sendiri kalau melihat situasi yang begini. Maka lahirlah pemikiran saya
dengan saya ini, mohon maaf, yang dilihat karena materinya, tapi apa maksud pesan? Bukan isi pesan, tapi maksud pesan. Orang itu sering tahu bunyi pesan, isi pesan, tapi sering tidak tahu maksud pesan. Kalau mau keterangan ini besok lagi, bukan hari ini. Tidak, nanti sudah lagi. Ya, mohon maaf, saya itu seandainya tidak dikasih apa-apa. Mohon maaf ini Mas Panitia. Aku pulang, terima kasih Pak, lihat sama-sama. Besok diundang lagi. Kalau badannya sehat, waktunya ada, insya Allah saya tetap. Dan saya wakafkan badan saya diiklan di kalimatullah. Bukan aku tidak butuh materi, tapi materi bukan menjadi hidup. Karena rezeki saya kayak apa, Allah sudah menentukan. Maka saya tidak perlu mengejar rezeki. Cukup aku menjemput. Saya dengan tepuk-tepuk mohon maaf sama Pak Bu Kepala sini, gaji saya lebih banyak. Loh, mohon maaf ini Pak. Maka saya syukuri aja. Lah, begini ini dalam rangka syukur. Saya pensiun udah lumayan 4D. Kebetulan saya tidak menjadi hidup saya di pengawas sehingga nama saya tidak ada profesornya. Kalau saya di dosen sudah profesor. Saya hanya pengawas utama. Jadi kalau gaji 4D berapa, masa kerja 38 tahun lebih berapa? Silakan dihitung. Apalagi sekarang naik 12%. Kelihatan ya Pak? Tinggal bersyukur saja. Oh besok masih hidup apa tidak kita tidak ngerti. Jadi kita sudah yang begitu aja ya. Nek poso Jawa ini seperti yang mungkin sering saya kelimi sunah. Oke, kita lanjutkan. Disinilah karena terjadi kebaruan terus menerus kita itu tidak bingung lah awak dhewe. Urip iki kadang bingung. Arek nyekolahke anak hukum saudara. Mohon maaf bapak dan ibu, ini agak keras. Kalau bapak dan ibu merasa, mohon maaf ini bahasa saya, kok ekonomi pas-pasan, apa modalnya? Anaknya jadi cah pinter, belajar sing tenanan, putra putrinya dididik yang bagus. Yakin Allah akan memberikan solusi dari berbagai persoalan. Saya sudah membuktikan. Ngomong. Ya alhamdulillah. Jadi kalau nanti ada bapak ibu yang ragu ke tempat saya, tahu rumah saya, mungkin kaget. Banyak kawan-kawanku yang datang ke rumah kaget. Kok sangat sederhana? Ya sederhana. Rumah kan yang penting sempurna. Kok itu saja anak guru kalau habis manggonan rumahku. Betul. Yang satu sekarang tugas di Cirebon. Oleh mertuanya mau beli rumah aja nggak boleh. Nggak usah beli rumah. Punya uang ditabung. Ini sudah cukup. Ini jatah istri. Kan tidak perlu buat. Dan satu di Purwokerto, suaminya sudah punya rumah di Jogja. Nah, tinggal yang terakhir ini nanti kalau sudah dokter di mana mau apa? Maka rumah ini suatu saat mungkin akan kosong. Kalau saya mati dan ibunya meninggal, maka kita yang optimis. Jadi kita tidak usah bingung. Sing penting putra putrine sekolah sing pinter dibimbing sinau.
Karena apa? Kebaruan ini yang menjadi repot. Contoh saja, informasi dan teknologi yang selalu berkembang dengan besar, yang membentuk karakter yang luar biasa. HP contohnya. Coba mohon maaf ini. Bapak itu membaca WA dengan membaca Al-Quran itu lebih banyak mana, Pak? Oh, baca WA. Kalau ibu tidak bisa. Oh, lebih banyak baca Al-Quran. Alhamdulillah. Sudah punya suami belum? Oh, kalau belum akan saya ambil maghrib. Saya ini kemudian kalau kita melihat anak kita dipanggil ibu sama dipanggil HP, itu lebih semangat mendekati yang mana? Akhlaknya kira-kira gimana? Kan mestinya mengutamakan ibu toh, tapi dia mengutamakan HP. Dan bicara sama kawan dipanggil ibu, kira-kira kalau itu dihentikan apa mempertahankan bicara? Nanti dulu ini baru sama kawan. Kira-kira gimana? Kalau panjenengan Mas, kira-kira nggak dipanggil ibu, sedang bicara sama kawan, apalagi dengan pacar. Kira-kira mengutamakan ibu apa mengutamakan HP yang sedang berbicara? Oh. Mohon maaf, aku tanya saja dari hati terdalam. Apa yang Anda lakukan salah enggak? Mau dilanjutkan apa mau? Betul hanya ini kebaruan yang terus. Lalu pertanyaannya, bagaimana menyiapkan anak agar mampu berfungsi? Artinya nanti bisa menolong kita di hadapan Allah, juga anak kita menjadi